Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir pada kegiatan hari ini. Ini salah satu tugas saya di Karyanyata, kegiatan diseminasi pada modul 1.4 tentang budaya baik di sekolah. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, maka baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing supaya diberi keberkahan dan kelancaran dalam kegiatan ini. Berdoa dimulai. Berdoa sebelumnya mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri. Oke, selanjutnya kegiatan diseminasi yang akan saya laksanakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu kepala sekolah yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya serta mengkoordinir bapak ibu guru yang lain untuk mengikuti kegiatan. Pada materi yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang budaya positif. Budaya positif yang ada di sekolah. Latar belakangnya adalah tentang Bapak Pendidikan kita, tentang Bapak Gereja Dewan Barat. Menurut filosofi pendidikan nasional, Gereja Dewan Barat, guru itu diibaratkan sebagai petani yang memiliki peranan penting untuk menumbuhkan tanaman. Itu guru. Sementara seorang petani akan memastikan tanah tempat tumbuhnya tanaman merupakan tanah yang kondisinya cocok untuk ditanam. Apa korelasinya dengan yang akan kita bahas? Kita akan menyiapkan lingkungan kondisi keadaan sekolah yang kondusif untuk anak-anak tumbuh kembang sesuai program baik yang akan kita pilih. Dari cara ini kita bisa mengibaratkan sekolah sebagai tanah dan tanaman sebagai bibit. Karena apabila sekolah atau tanahnya itu tidak kondusif, tidak bagus, mustahil tanaman akan tumbuh dengan baik. Jadi kita kondisikan dulu sekolah melalui budaya baik. Berikutnya budaya positif. Di dalam kegiatan budaya positif itu ada beberapa tahapan panjang yang harus dilalui.
Yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua mengenai teori-teori motivasi, hukuman-hukuman, dan penghargaan serta restitusi yang sering kita jalankan yang kesehariannya sudah sering kita lalui. Yang berikutnya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kita bahas. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengerti, cuma saya ingin meningkatkan kembali Bapak Ibu mengenai keyakinan kelas. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Apa saja itu? Nanti akan kita bahas. Yang berikutnya 5 posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol? Posisi kita di kelas adalah sebagai pengontrol, penguasa kelas. Bagaimana sebagai kita bersikap? Nanti kita bahas. Yang berikutnya ada yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi, trik atau pendekatan cara kita menghadapi anak yang notabene bermacam-macam. Ada yang pintar tapi kurang rajin, ada yang rajin tapi daya tangkapnya kurang, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas pada segitiga restitusi. Langsung saja kita ke disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, menurut Bapak Pendidikan kita, Pak Diajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Buku disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mengajarkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian pula harus ada di dalam suasana yang mereka. Artinya apa? Artinya disiplin itu tumbuh dari diri kita, faktor intrinsik, bukan karena kita dipresif, bukan karena aturan yang dibuat oleh pembuat kepentingan atau oleh guru dan lain sebagainya. Tapi disiplin itu tumbuh dari jiwa kita, dari kesadaran. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas. Selanjutnya adalah ada kata merdeka, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin. Nah, di sini dibahas oleh Diajar Dewantara. Kemerdekaan itu dalam bahasa asli beliau yang merupakan orang Jawa, merdeka itu jarwanya. Orang mau lepasin pantai, ini ugo kuat kuoso aman diri beliau. Artinya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tidak hanya mereka bebas berkehendak, tapi mereka juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri melakukan perbuatan yang sudah sesuai kodrat. Perbuatan baik, perbuatan buruk itu mereka menyadari melakukannya. Itu adalah arti sebenarnya dari merdeka. Berikutnya tentang disiplin positif. Sebuah tujuan seperti tujuan yang akan kita ikuti beberapa hari ke depan, yaitu sekolah dewasa, tidak terlepas dari disiplin. Dari disiplin waktu, disiplin diri, dan disiplin komitmen yang sudah kita buat. Salah satunya adalah disiplin positif. Disiplin ini sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan kita adalah adiwiyata yang akan kita hadapi beberapa hari ke depan, yaitu tujuannya adalah untuk sukses sebagai sekolah adiwiyata tingkat kabupaten. Nah, untuk mencapai ke sana, kita harus bisa mengontrol diri, menahan diri untuk pulang lebih cepat misal, karena kita harus mengorbankan waktu sedikit banyak untuk bisa sukses menuju tujuan tersebut. Yang berikutnya mengenai nilai-nilai kebajikan. Apa saja nilai-nilai kebajikan yang ada di sini kita? 16 Taman Biru. Ada nilai-nilai kebajikan. Boleh disampaikan mungkin yang ada masukan mengenai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang ada di SD di 19 Taman. Misalnya gotong royong, apalagi yang sehari-hari kita temui, nilai-nilai baik dari anak-anak. Boleh? Mungkin masukan tentang nilai-nilai kebajikan sebelum kita melangkah ke nilai kebajikan secara universal. Nilai-nilai kebajikan. Jadi mungkin, ya, pakai mic-nya.
disiplin, kerjasama, keimanan, dan ketakwaan. Tanggung jawab, disiplin, keimanan, kejujuran, dan ketakwaan. Oke, terima kasih Bu atas masukannya. Kita bandingkan nanti dengan nilai-nilai kebajikan yang ada pada organisasi-organisasi atau pemangku kepentingan kita pendidikan seperti itu misalnya. 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Ini adalah 9 pilar kebajikan yang ada di dunia. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ada tadi mengenai takwa, berkorelasi dengan ini kebajikan yang ada di sekolah kita. Kemandirian dan tanggung jawab tadi ada disebutkan oleh detik. Kejujuran juga ada. Berikutnya hormat dan santun, ya. Berikutnya dermawan, suka menolong. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ada yang diakui secara nasional, secara internasional dari Indonesian Heritage Foundation. Ini adalah kebajikan. Sebenarnya banyak nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Cuma belum begitu kita eksplor, belum begitu kita gali lagi. Bagaimana cara menggalinya nanti kita cari sama-sama solusi. Yang berikutnya adalah kebajikan dari Virtus Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Hampir sama sebagian besar, yaitu peduli, rajin, integritas, rasa hormat, dan seterusnya sampai pengabdian yang dulu sebelumnya. Ini semua nilai-nilai kebajikan yang harus kita wujudkan. Tapi nanti karena kita di Indonesia ya punya nilai kebajikan sendiri yang sudah dirangkum oleh pembuat kebijakan. Salah satunya adalah ini, nilai kebajikan yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Iya, itu bisa dilihat di sana kalau jelas. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini profil pelajar Pancasila yang beberapa tahun belakangan sering digunakan mengenai hukum merdeka. Salah satu wujudnya adalah kita bisa menciptakan pelajar yang berprofil Pancasila. Dan 6 karakter ini harus ada dalam diri mereka. Bisa nggak kita wujudkan di sekolah kita? Salah satunya melalui disiplin positif saja. Disiplin positif yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini titik awalnya adalah dasar disiplin. 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu mandiri. Mereka mampu melaksanakan tugas yang sudah diberikan, tanggung jawab dengan apa yang sudah diberikan. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini sebenarnya sederhana. Berkebinekaan ini dia bisa menghargai perbedaan, itu adalah sebuah hal yang patut kita apresiasi. Karena dari sini biasanya timbul bullying, timbul saling ejek karena mereka tidak sama. Ada yang mohon maaf kulitnya berwarna gelap, mereka mendapat bullying dari teman-temannya. Yang secara fisik mungkin dia lebih kecil daripada rekan-rekannya, dia berarti dia tidak bisa menghargai kebinekaan. Itu tugas kita sebagai guru untuk bisa mewujudkan peserta didik yang berkebinekaan global. Yang berikutnya adalah bergotong royong. Alhamdulillah kalau di sini wujudnya sudah terlihat, sudah praktik di sini. Gotong royong dari para murid, para siswa, juga guru serta anak-anak. Kemudian adalah kreatif. Ini perlu kita mancing, walaupun sebenarnya kreatif itu tidak serta-merta tumbuh, karena akhir-akhir ini ATM itu sudah menjadi hal wajar. Amati, tiru, dan modifikasi. Oke, jadi kita perhatikan itu seperti apa sih produk yang dihasilkan, kita tiru dan kita modifikasi. Jangan mentah-mentah kita ambil dari sana, namanya kajian. Jadi tumbuhkan rasa kreatif anak dari hal yang sederhana dulu, dari amati, tiru, dan modifikasi. Sementara ini kita sering mengakses media YouTube dan media sosial, boleh kita mencari referensi dari sana, tapi tetap dengan kreasi kita, jadi bisa menunjukkan rasa kreasi. Yang berikutnya adalah bernalar kritis. Bernalar kritis ini bukan berarti protes terus gitu, bukan.
Tapi bernalar kritis ini mereka bisa membedakan mana yang boleh disampaikan sementara sudah mendengarkan penjelasan dulu. Bukan mereka memprotes tapi waktu dijelaskan tidak memperhatikan. Nalarnya harus dijalan dulu supaya kritisnya itu kritis membangun. Kritisnya itu sesuai dengan capaian yang dia miliki. Misalnya 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Dia protes tidak Pak, tidak sama dengan 2, sama dengan 3. Walaupun kita jelaskan dengan walaupun kita tekankan bahwa hasilnya sama dengan 2, kalau kita tidak jelaskan caranya, nalar mereka tidak akan jalan dan mereka tidak akan menerima. Karena anak daya terimanya itu berbeda, masing-masing anak tidak sama. Ada yang secara metode belajarnya secara audiovisual dengan menonton dan melihat itu bisa, ada yang secara visual dengan kita tampilkan saja bisa menerima, atau hanya dengan kita demonstrasikan kita. Jadi kita harus bisa mencari caranya untuk mengakomodasi anak-anak bisa bernalar dengan kritis. Yang berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Selama ini ketika ada kejadian di kelas yang kurang menyenangkan, termasuk saya sebenarnya, saya baru dari sini, bahwa motivasi kita melakukan kegiatan itu tidak terlebih dan tidak terlepas dari 3 hal ini. Sebagian orang menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan menghargai nilai-nilai diri sendiri. Apa sih motivasi kita berangkat sekolah jam 7 atau setengah 7? Motivasinya adalah karena kita ingin bisa absen di tepat dengan waktu. Itu motivasi kita. Di antara 3 ini, mana menghindari ketidaknyamanan, hukuman, atau mendapatkan imbalan, atau menghargai nilai-nilai diri sendiri? Sebenarnya 3 hal ini bagus ketika dijalankan. Tapi karena kalau motivasinya hanya 1 ini, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, ini bukan timbul dari prinsip, bukan dari diri kita. Kita kembali kepada hadir ketika setengah 7 atau jam 7. Karena kita tidak nyaman ketika absensi kita kurang, ketika mendapat hukuman, ketika mendapat teguran dari pimpinan, dari kepala sekolah atau kepala sekolah. Ini motivasinya, aku nak berangkat pagi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini harusnya mulai kita ubah paradigma seperti itu. Kita berangkat pagi karena memang sudah kewajiban kita hadir di awal sekolah. Yang berikutnya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin ada yang sering datang pagi karena lihat itu si A datangnya pagi terus karena dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Karena motivasinya ingin dipuji oleh orang lain. Itu motivasi. Begitupun anak-anak seperti itu menghindari ketidaknyamanan. Mereka mengerjakan PR benar atau salah pokoknya digawe itu karena menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Nah ini tidak boleh. Yang berikutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan. Sebelumnya kita sering reward dan punishment. Kita beri penghargaan, beri hadiah, dan kita beri hukuman ketika mereka tidak mengerjakan. Tidak sebetulnya salah, tidak sepenuhnya salah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Tapi kalau kita tidak bisa memberikan imbalan ke dia, atau kita tidak bisa memberikan penghargaan, atau kita terlupa mengucapkan terima kasih, bagus sudah mengerjakan PR. Ketika kita sudah beberapa kali tidak mengucapkan itu, apakah mereka tidak mengerjakan? Motivasinya pasti berkurang karena dia ingin mendapat penghargaan dari orang lain, dari gurunya, dari teman-temannya. Oh pinter si Anu, nilainya bagus. Tapi kalau kita bisa menimbulkan intrinsik motivasi dia dari dalam diri tanpa mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu yang sempurna. Jadi mereka mengerjakan memang dari menghargai nilai-nilai diri sendiri. Mereka kalau mendisiplinkan diri kembali ke sini, ke disiplin positif. Nah, kita kembali ke sini. Jadi disiplin positif itu timbul dari diri sendiri, bukan karena menghindari ketidaknyamanan, bukan karena mendapat imbalan, tapi lebih pada menghargai nilai-nilai diri sendiri. Mari ke depan kita mulai berubah, karena anak-anak akan berubah ketika melihat
apa yang setiap hari mereka lihat, apa yang menjadi panutan mereka. Ketika kita berubah karena dua hal ini, jangan menyalahkan mereka ketika mereka juga melakukan hal yang salah. Berikutnya adalah, nah selama ini dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya kita akan mengambil tindakan, pasti kita hukum. Saya juga seperti itu, dan saya akan mulai berulang karena saya sudah mendapatkan ilmunya. Berikutnya ada tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Di sana sudah saya bagikan mengenai identitas gagal dan identitas sukses. Yang ada dua lembar, ya. Ya, yang identitasnya cuma dua lembar. Boleh disimak sini. Identitas gagal dan identitas sukses. Ada Ibu? Oke, kalau ada, itu adalah beragam tip cara untuk kita menghadapi anak. Seringkali termasuk saya sebelumnya melaksanakan identitas gagal. Apa itu identitas gagal? Karena kita sering melaksanakan hukuman, bukan ke konsekuensi atau restitusi. Hukuman itu fokusnya adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Misal anak tidak mengerjakan PR, mereka kita hukum berdiri di depan di lapangan sepak bola atau di lapangan baca. Itu adalah sebuah hukuman. Nah, kalau konsekuensi mereka kita hukum seperti itu, tapi harus ada yang mereka kerjakan. Ada impact-nya untuk mereka dan ada nilai positif yang mereka dapatkan. Misal mereka tidak mengerjakan tugas, kita berikan konsekuensi karena tidak mengerjakan tugas, mereka pulangnya atau jam istirahatnya kita potong, kita kan. Mereka harus mengerjakan tugas di sekolah. Jadi tugasnya tetap berjalan, mereka mengerjakan di sekolah. Tapi apa? Mereka tidak mengikuti kegiatan istirahat. Itu adalah konsekuensi. Dan itu konsekuensi itu biasanya sudah ada perjanjian sebelumnya, sudah ada peraturan. Sementara kalau restitusi itu merupakan pilihan. Jadi anak kita cari dulu latar belakangnya apa. Kenapa anak tidak mengerjakan tugas? Kita cari dulu. Misal, nanti kita bahas di segitiga restitusi ya. Misalnya mereka tidur terlalu malam. Itu adalah suatu kesalahan. Oke, kita validasi kesalahannya. Biar Bapak sudah pernah tidur terlalu malam. Tapi itu bukan anak yang baik. Dan kita adalah sebuah prioritas tugasnya. Nah, kita bahas lagi di segitiga restitusi mengenai itu. Jadi perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi adalah mereka anak yang melakukan kesalahan itu kalau hukuman tidak ada progres bagus untuk mereka. Lalu kita hukum tanpa ada progres untuk mereka, tanpa ada tanpa kita beri kesempatan mereka untuk introspeksi, untuk mengerjakan tugas yang mereka tinggalkan. Sementara restitusi kita cari. Sementara kalau pada restitusi kita cari latar belakang kenapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Dan seterusnya itu ada di identitas gagal, itu ada di baca-baca. Berikutnya adalah hukuman. Nah, ini yang akan bisa kita bahas karena di kelas rata-rata kita menghukum, padahal menghukum itu kurang tepat. Karena hukuman bersifat satu arah dan dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima sesuatu, mereka tidak diberi kesempatan atau kesepakatan ya tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi insidental biasanya kalau ada kesalahan langsung kita hukum atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata. Kadang ucapan itu bukan tindakan fisik juga bisa menyakiti mereka. Dan itu adalah suatu hukuman. Semoga kita bisa berubah. Berikutnya adalah konsekuensi. Jadi beda tipis hukuman dengan konsekuensi. Konsekuensi adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi.
sudah terencana. Jadi sebelumnya nanti kita akan buat keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di peraturan kelas. Jadi konsekuensinya adalah misal anak-anak datang terlambat, harus seperti apa sudah dibuat. Itu adalah sebuah konsekuensi, sebuah hukuman. Dan konsekuensi adalah sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi ketika mereka tidak menjalankan tugasnya, dia tahu, wah bakal seperti ini. Konsekuensi. Konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid. Sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Dan berikutnya adalah tapi sekarang kita coba menggunakan program pendekatan pendisiplinan yang lain, yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dari kesalahan mereka. Bukan karena kesalahan itu membuat mereka tambah jatuh. Itu adalah restitusi. Dan restitusi juga merupakan proses kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Jadi kita gali dulu masalahnya, kita benarkan dulu kesalahannya. Nanti ada sedikit bisa dilihat di yang tentang yang pelajaran 26 restitusi secara besar itu bisa dilihat ada tentang validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas di halaman yang kedua. Nah, nanti akan kita bahas itu bagaimana cara anak bisa bangkit, bisa lebih kuat dari kesalahan yang mereka lakukan sebelumnya menggunakan segitiga restitusi. Lanjut ya, setelah kita membahas bagaimana pendekatan dalam menegakkan disiplin positif di lingkungan sekolah. Tadi ada hukuman, ada apa lagi, Ibu? Ada konsekuensi ya, dan yang terakhir ada restitusi. Jadi ada 3 cara untuk menegakkan disiplin sekolah itu sebagian besar melalui hukuman, melalui restitusi yang sudah kita bersepakatannya, dan yang terakhir melalui segitiga restitusi. Nah, sebenarnya semua itu adalah cara kita untuk menjalankan peraturan kelas, peraturan di sekolah, peraturan di tempat kerja. Itu ada 3 caranya. Ada hukuman, ada restitusi, ada konsekuensi dan restitusi. Nah, kenapa sih kita apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Kelas ini sebenarnya karena kita ruang lingkupnya sebagai guru, jadi kita membahasnya tentang kelas bukan sekolah. Peraturan kelas itu bersifat rinci dan konkret. Kita kembali ke kita flashback ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Secara garis besar, secara umum, nilai kebajikan ini juga bisa dituangkan dalam peraturan kelas. Tapi ini adalah umumnya, bukan secara konkretnya. Misalnya kita ambil contoh tentang rajin. Rajin yang lainnya, rajin. Rajin itu berarti kalau di kelas mereka datang tepat waktu, absensinya penuh, pulang juga sesuai jamnya, itu rajin. Nah, ketika di peraturan kelas tidak mungkin kita buat rajin, tapi kita buat konkretnya seperti apa. Datang pukul 7, pulangnya pukul berapa. Itu bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Nah, selama ini kita panjang kali lebar dengan peraturan kelas, tapi secara bermakna tidak sampai ke anak-anak. Karena apa? Karena mereka harus hafal, harus seperti terpaku dengan itu. Sementara kalau kita tahu harus rajin, mereka paham rajin itu yang seperti apa. Tidak perlu banyak kali lebar harus berapa. Ini bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini biasanya pada setiap kegiatan, karena ilmunya saya juga baru dapat, anak-anak itu kita hadirkan ketika waktu awal pembelajaran, kita hadirkan mereka.
Papua belajar, kita maju ke masa kemarin sebetulnya yang buat keyakinan kelas mana ya? Kelas apa? Buat keyakinan kelas mana? Jadi mereka, ya maju satu-satu. Apa sih yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan di sekolah di kelas? Mereka yang buat sendiri, bukan kita yang membuat peraturan tersebut. Jadi ketika peraturan hadir dari mereka, dari anak-anak, secara tidak langsung mereka bisa menjalankan konsekuensi dari kita beralih dulu dari hukuman, karena hukuman ya kita ke konsekuensi dulu sebelum terlalu jauh ke signifikan diskusi. Karena tangganya itu kalau kita naik ke tangga yang lebih atas harus bertahap. Jadi ketika dari hukuman kita kembali ke konsekuensi. Nah, konsekuensi tadi hadir melalui kesepakatan. Hadir melalui kesepakatan yang dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui. Tapi di sini perlahan kita insersi, kita masukkan mereka yang buat kesepakatan hadir jam berapa. Terus ketika mau bertanya mengangkat tangan. Ketika mau ke belakang permisi. Kalau bertemu dengan guru lain bagaimana sikap? Itu kita tahu saran-saran dari mereka. Ya, kita buat dari mereka. Kita akomodasi keinginan mereka. Kita buat lebih bersifat abstrak dan universal. Jadi ketika mereka tahu rajin keyakinan kelas itu bahwa kita harus rajin di kelas. Ketika mereka mau bolos sekolah berarti mereka sudah menyalahi keyakinan kelas yang rajin tadi. Gotong royong salah satu kebajikan universal dari bekerja sama. Ketika mereka kawannya bergotong royong, mereka malah kabur ke kantin, mereka tahu konsekuensinya. Mereka menyalahi keyakinan kelas yang tentang gotong royong. Seperti itu. Sebenarnya boleh sih, boleh apa tidak membuat peraturan kelas? Masih boleh, karena sebenarnya dari sini kita melahirkan keyakinan kelas. Mungkin kalau untuk anak-anak menurut teman-teman saya yang ada di jenjang SMP SMA, mereka sudah bisa memahami kalimat-kalimat abstrak. Kalau pada anak SD mereka harus lebih konkret, harus lebih apalagi untuk kelas 1, 2, 3 dan kelas 4. Mereka harus konkret, bersifat rinci dan konkret. Jadi tetap kita buat peraturan kelas, tapi di sampingnya kita masukkan misal tadi masuk tepat waktu atau masuk pukul 7.30 atau 7.15 kita kasih dalam kurung di sebelahnya mengenai nilai kebajikan tentang apa tadi rajin misalnya. Jadi secara tidak langsung mereka juga tahu berarti kalau masuk tepat pulang tepat waktu itu nilai kebajikannya adalah rajin keyakinan kelas. Seperti itu berarti. Yang berikutnya tentang keyakinan kelas. Nilai kebajikan yang diterima secara universal terlepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama, berupa hal-hal seperti keadilan, penghormatan, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan dan sebagainya. Dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa nilai-nilai kebajikan universal itu banyak sekali. Tapi secara garis besar ada 6 pada profil pelajar Pancasila. Itu keyakinan. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Bisa dilihat di slide ini atau di saya berikan tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Anak-anak, orang tua, dewasa, semua memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikutnya penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang berikutnya lagi kebebasan, serta kesenangan. Semua kebutuhan ini adalah kebutuhan dasar atau basic instinct biasa. Semua manusia harus terpenuhi kebutuhan. Untuk yang pertama yaitu mengenai kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah bertahan hidup itu
kalau bagi manusia mungkin banyak yang universal, tapi bagi makhluk hidup yang lain kita lebih sederhanakan. Mereka adalah aman, jauh dari ancaman, itu mampu untuk bertahan hidup. Nah, ketika mereka ada di sekolah itu mendapati keadaan yang tidak nyaman, menghadapi bullying, menghadapi cemoohan, karena mungkin kekurangan yang bukan mereka sendiri mengkondisikan, bisa mungkin secara ekonomi atau mungkin secara fisik mereka mengalami kekurangan. Nah, ketika mereka kebutuhan bertahan hidupnya, rasa nyamannya, rasa mereka untuk hidup bertahan di lingkungan tersebut terancam, mereka akan melakukan tindakan. Misal apa? Ketika anak sering tidak masuk kelas, jangan serta-merta kita cari dulu salah satu kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Nah, apa sih mereka? Mungkin dari situ, ya, mungkin mereka terkena bullying, mungkin terkena seperti yang tahun kemarin, ya tahun itu dulu ya, sama benar, ya, itu salah satu contohnya adalah ketika dia di sekolah, kebutuhan untuk bertahan hidupnya, dia merasa terancam atau dia tidak merasa nyaman di sekolah, ya kan itu. Dan dia sempat 6 bulan ya, 6 bulan dia tidak bersekolah. Karena kita, termasuk saya, tidak bisa menjamin rasa nyaman itu timbul dari dia. Walaupun itu tidak terlepas dari dukungan orang tua. Tapi kita di sekolah juga wajib memenuhi kebutuhan dia untuk tidak mengalami intimidasi. Mungkin salah satu peran kita, salah satu peran saya, karena tidak bisa memberikan rasa nyaman untuk dia, karena dia sempat itu karena salah satu contohnya. Yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan berikutnya. Anak-anak biasanya lebih betah di sekolah ketika suasananya nyaman, ketika teman akrabnya berangkat ke sekolah, dan ketika teman akrab tidak berangkat ke sekolah, kita lihat antusiasnya ketika belajar, rasa kasih sayangnya, rasa diterima oleh lingkungannya, dia pasti berkurang. Jadi, sudah kewajiban kita adalah memenuhi rasa kasih sayang dan rasa diterima. Slogan kita di sekolah ada rumah, ada rumah kedua, ya. Bagaimana mereka merasa nyaman di rumah? Seperti itu seharusnya kita bisa memberikan kenyamanan bagi mereka. Rasa kasih sayang sebagai guru tidak memilih-milih dan ya, pilih kasih antara satu siswa dengan siswa lainnya itu adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Begitupun juga ketika kita sebagai guru berada di masyarakat, ketika kita tidak bisa komunikasi dengan baik dengan masyarakat sekitar, dengan lingkungan tersebut atau dalam komunitas tersebut, tidak akan bertahan lama pada situ. Misalnya kita udah ngobrol di kancil, kita udah bercerita, tapi kalau tidak semasukan, tidak lama berdiskusi. Karena tidak ada rasa diterima dan rasa kasih sayang dari mereka. Dan anak juga seperti itu. Anak itu juga harus merasa nyaman di sekolah. Berikutnya adalah penguasaan. Ini sebenarnya lebih kepada anak tertentu, karena penguasaan ini walaupun setiap anak itu, setiap manusia itu ingin berkuasa, ingin memiliki kemampuan untuk mengendalikan, itu hanya anak tertentu kadang yang bisa menampilkan itu. Karena apa? Karena ketika anak, misal ada di kelas saya itu siswa yang sudah dominan dengan kemampuannya daripada siswa yang lain, dia lebih bagus secara akademik. Ketika kita kasih materi pelajaran A dan dia sudah menguasai, dan kita tidak menghargai siswa tersebut, siswa itu terkesan menyepelekan. Misalnya materinya sudah tahu, sudah dipelajari dari rumah,
sudah tahu dia materinya seperti apa, tapi ketika kita tidak memberi kesempatan kepada dia, dia akan kurang memberikan perhatian kepada kita. Ketika kita memberikan pelajaran, karena dia sudah merasa tahu, dia sudah menguasai. Bagaimana cara mengatasinya adalah dengan pembelajaran ini berdiferensiasi, dengan cara pembelajaran berdiferensiasi itu dengan materi yang sama, cuma tingkat kesulitannya berbeda. Kalau pada kurikulum 2013 pengayahan dan remedial bagi siswa yang berarti siswa yang kemampuannya sudah di atas rata-rata, yang kemampuan menguasai sudah bagus, kita beri materi yang lebih bobotnya lebih tinggi. Tapi dengan materi yang sama ya, itu mengenai kebutuhan penguasaan. Dan mereka juga biasanya ingin selalu mendapat nilai bagus. Mereka kecewa, mereka tidak akan terima ketika mendapat nilai jelek. Walaupun secara jadi manusia juga ada salah, mereka juga ada salah, tapi mereka tidak bisa terima. Itu sudah manusiawi, ya. Itu adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan mereka. Yang berikutnya adalah kebebasan akan menentukan pilihan. Kebutuhan dasar manusia, kebebasan, kebutuhan menentukan pilihan. Apa yang maksudnya? Di sini maksudnya adalah misal anak itu bernama Budi, ketika dari rumah mereka ini didikte oleh orang tuanya, nah kamu sekolah nanti harus naik ojek jam sekian, berangkat pulang jam sekian. Itu setiap hari dan berulang. Secara manusiawi, bagi kita yang sudah bisa bernalar baik, itu bagus karena keterjaminan untuk berangkat sudah disediakan dan pulang nanti sudah ada yang sudah ngecek sudah disediakan. Tapi bagi mereka yang daya angannya, daya nalarnya masih kemana-mana, mereka jadi seperti itu. Itu seperti itu. Nah, mereka perlu kebebasan. Dan disinilah kadang kita menemui anak yang secara tiba-tiba di luar di luar nalar kita sebagai orang tua, kok melakukan hal seperti itu sih? Misalnya apa? Misalnya ada contoh kasus kita tahun beberapa tahun belakang ya, yang sekarang ini sudah lulus. Nah, itu adalah sebenarnya tidak bodoh, tapi berkebutuhan khusus. Ketika dia tidak mendapat perhatian, mendapat kebebasan di sekolah, kita sebut saja si Bang ya. Misalkan ketika mereka tidak mendapat kebebasan di sekolah, tidak dapat menentukan pilihan, ditentukan dari guru harus seperti ini, padahal kebutuhannya mereka itu berbeda, kebutuhan dia itu berbeda, dan nalar dia itu berbeda. Mungkin menurut kita dia itu anak yang nakal, tapi sebenarnya dia adalah tergolong darah ABK, anak berkebutuhan khusus, dan cara menanganinya juga berbeda. Mereka tidak bisa kita tekan seperti itu. Ya, mungkin kemudian secara kita manusia normal, ya kok di luar normal ya. Kadang mengambil hak untuk orang lain di sekolah, kadang jahil dengan teman. Karena mereka butuh perhatian dari kita, dan dia merasa ingin ada kebebasan dari peraturan-peraturan sekolah. Bagaimana cara mengatasinya? Perlu pendekatan khusus. Dan itu biasanya guru di sekolah ini ada guru yang khusus menangani hal tersebut. Kalau kita jadinya sudah belajar ya, bagaimana cara mengatasi siswa yang berkebutuhan khusus. Berikutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan bertawa. Dunia anak-anak itu tidak jauh dari sedih dan tertawa. Mereka itu hanya tahu dua hal tersebut, dan kita harus memastikan bahwa ketika mereka di sekolah, dunia kesenangan mereka terpenuhi. Terkadang buat kita anak-anak kok ini ya tidak bisa diatur.
Karena memang dunia mereka itu bermain. Hanya kita menyalurkan, mengendalikan mereka bagaimana bermain yang positif. Jadi kesenangan itu merupakan hal dasar yang harus dipenuhi. Berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Posisi kontrol di sini ada beberapa, ada 5 item. Sambil diminum ya, cukup. Oke, posisi kontrol itu ada beberapa macam. Di antaranya adalah kita sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kurang jelas saya kemudian bukan bisa masih baru komputer. Oke, posisi kontrol ini tidak terlepas dari segitiga restitusi pada pelajaran dari 6. Posisi kontrol telah selesai dari situ. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita kembali kepada cara mendisiplinkan anak. Yang pertama adalah menghukum, kemudian apa lagi tadi? Membuat konsekuensi, dan yang terakhir adalah restitusi. Nah, di sini restitusi, cara mendisiplinkan anak adalah seperti ini. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika anak berbuat salah, kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, nggak apa-apa. Nah, tidak kreatif manusia yang sempurna. Nah, Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kita posisikan bahwa dia itu tindakannya tidak apa, itu netral dulu. Itu disebut restitusi. Dan kalimat-kalimatnya adalah salah satunya adalah berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan salah tersebut dan lain sebagainya. Itu adalah ciri-ciri kita bisa menstabilkan identitas anak. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, yang pertama adalah kita stabilkan dulu identitas. Yang kedua, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini adalah kita menggunakan apa yang dilakukan anak, tapi mereka kita berpikir bisa. Padahal mereka melakukan perbuatan yang salah, mencuri barang punya temannya. Kita panggil anak tersebut, kemudian kita tanyakan. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya adalah, nah, jangan memakai kalimat yang Bapak juga pernah melakukan hal tersebut. Nah, itu salah. Ya, tolong pilihan kalimatnya di yang pas. Jangan kita menstabilkan identitasnya, tapi kita mengakui bahwa kita juga pernah melakukan hal tersebut. Jangan. Tapi kita cari kalimat yang lain. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya.
kalau kita sampaikan berbuat salah itu tidak apa-apa, tertanam di otaknya, tertanam di kepalanya bahwa tidak apa-apa itu. Nah, itu terus berlanjut. Kan kata Bapak tidak apa-apa. Kalau pilihan kalimatnya yang baik, karena anak adalah pencontoh yang baik, merekam yang baik. Nah, jadi pilihan kalimatnya untuk menstabilkan mereka itu harus kita pilih kalimat yang tepat. Ya, tidak ada manusia yang sempurna itu dari depannya ya. Kalau sebagai anak yang mengambil orang lain, jangan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kalau tetap tidak. Kalau kita sampaikan stabilkan identitasnya setelah dia melakukan kesalahan maka dia muncul. Kemudian kembali ke tindakan yang salah, validasi tindakan yang salah. Nah, itu ada kalimat salah satunya adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kita buat mereka jatuh. Kita buat mereka memang salah. Dan setelah kita stabilkan identitasnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kita cari latar belakangnya, kenapa mereka melakukan tersebut. Dia tadi salah satu contoh kasusnya adalah mengambil skema teman ya, kalau ini. Nah, kita tanya, kamu pasti punya alasan melakukan tersebut. Kita kembali cari latar belakangnya untuk menegakkan sini. Apa sih? Atau memang dari rumah dia ada bawa pena? Atau mungkin pena dia jangan-jangan hilang, atau mungkin diambil teman yang lain. Kita cari tahu, kita validasi dulu kesalahannya. Jadi ada 3, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Kita pastikan bahwa yang dilakukannya itu memang salah. Yang kita lakukan, yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan, kembali lagi kepada nilai kebajikan yang sudah kita sampaikan. Setelah kita buat peraturannya, tidak boleh mencuri, berarti nilai kebajikan salah satunya apa ya? Jadi bahwa kalau tidak mencuri itu nilai kebajikan yang dilanggar apa ya? Kejujuran. Oke, kalau nilai kejujuran berarti apa? Nah, ini salah satunya. Oke, yang harus dikatakan kejujuran atau toleransi. Berarti mereka melanggar salah satu nilai kejujuran. Ya, tidak boleh. Tidak mungkin ketika di kelas itu tidak boleh mencuri pena punya teman, tidak boleh mengambil buku, tidak mungkin itu sangat. Tapi nilai kebajikan yang kita tanamkan kepada mereka. Apa sih nak yang kamu langgar itu? Oh, berarti yang ini melanggar nilai kejujuran, mengambil punya orang lain. Nah, kalau ini apa namanya? Ke profil pelajaran Pancasila, lebih tepatnya kemana ya? Mandiri, berkepentingan global, bergotong royong, kreatif, beralat etis, atau apa itu? Beriman, bertakwa, mungkin di situ ya nilai yang dilanggar. Nah, ya nilai yang dilanggar oleh anak tersebut adalah nilai yang bertakwa. Beriman itu mungkin nilai yang dilanggar di situ, bukan peraturan kelas yang dibuat. Tidak boleh mengambil, kan secara itu tidak ada peraturan. Dia kan tidak merasa melanggar. Tapi ketika kita tahu, kita sampaikan bahwa profil pelajar Pancasila itu 6 ini yang harus dicapai, mereka tahu paham apa yang harus dilakukan. Mereka bisa tahu apa keyakinan yang mereka lakukan. Itu adalah salah satu tentang sisi ketiga, yaitu menanyakan keyakinan segitiga institusi. Jadi yang pertama kita buat mereka menstabilkan identitas, kita stabilkan identitasnya, kita validasi kesalahannya, dan yang terakhir adalah kita tanya keyakinan apa yang mereka lakukan. Itu salah satu cara kita menegakkan budaya disiplin, budaya positif yang ada di sekolah. Pertama tadi disiplin positif sudah kita bahas, teori motivasi hukuman dan pengajaran atau restitusi juga sudah kita bahas. Yang berikutnya tentang keyakinan kelas, ya, ini yang antara perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Nah, itu sebaiknya paling kita tanamkan mengenai profil pelajar Pancasila dari 6
keyakinan harus mereka pahami bahwa mereka harus menjalankan hal tersebut. Jadi ketika apa ada yang dilanggar di sekolah, kita tinggal kembalikan apa anak sudah melanggar. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar tadi, ada 5 kebutuhan dasar, terus 5 fungsi kontrol kita sebagai guru, dan kemudian tentang segitiga diskusi. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mungkin ada yang ingin mau ditanyakan atau ingin mau ditambahkan atau sharing mengenai apa yang terjadi di kelas, saya persilakan. Ibu mungkin. Boleh mengenai segitiga diskusi cara menstabilkan kelas. Tapi yang dipastikan itu yang nomor 2 itu ya, saya juga sering salah ketika kemarin mengerjakan tugas. Jadi ketika melakukan validasi tindakan yang salah harus ada 2 komponen, tidak boleh satu. Misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Jadi kenapa 2? Karena kita harus menekankan bahwa apa yang dilakukan itu benar-benar salah. Dia tahu, dia paham apa yang dilakukan salah. Jadi harus ada 2 tindakan, 2 validasi tindakan yang salah. Dan ketiga yaitu menanyakan keyakinan apa yang mereka lakukan. Jadi segitiga diskusi itu adalah pertama menstabilkan identitas dia akan kelompok manusia berada tersebut. Dia akan kelompok melakukan hal tersebut. Tapi kalau mereka yang itu yang dalam batas kewajaran. Kalau ketika mencuri kita menyampaikan hal tersebut tanpa seperti itu. Yang terakhir adalah kita menanyakan keyakinan apa yang dilakukan. Baik, ini mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Karina. Di sini saya akan bertanya tentang peserta didik. Kebetulan saya mengajari kelas 4B. Beberapa hari yang lalu itu ada 3 orang anak, Pak ya. Ada 3 orang anak itu yang datangnya saya sudah mengajar, sudah melakukan kegiatan mengajar, sudah mengabsen, sudah berdoa, sudah masuk ke kegiatan inti. 3 anak tersebut baru datang Pak kelas. Jadi pas mereka datang, Assalamualaikum, ya silakan duduk. Saya bilang kayak gitu. Saya persilakan mereka belajar, saya persilakan mereka duduk. Setelah mereka mencatat apa yang sudah saya jelaskan akan tulis apa di buku, saya tanya siswanya satu persatu. Kebetulan siswanya itu namanya Jerry, Ica, dan Laura. Saya tanya dulu yang namanya Jerry, Jerry, kenapa kamu kesiangan? Terus Jerry jawab, Ibu, ujian. Aku tuh bangunnya kesiangan, bangunnya jam 6. Terus saya jawabnya, lain kali kalau mau sekolah, kamu kan tahu sekolah itu masuknya jam berapa. Jadi kalau bisa sebelum jam itu sudah ada di sekolah. Terus siswa yang kedua saya jawab, Bu, atau rumah itu jauh kamu ini kan. Kebetulan namanya Ica. Alasan si Ica tadi menjawab, saya Bu jalan kaki. Katanya, saya jawabnya sama seperti Jerry. Kalau mau sekolah bangunnya agak pagi. Kamu kan ngomongnya rumahnya jauh, berarti sekolahnya agak cepat dikit. Terus siswa yang ketiga saya jawab agak panjang Pak jawabannya. Ica, kenapa kamu bangun sekolahnya kesiangan? Itu Bu, aku tuh Bu, punya bangunnya sudah jam 4. Aku dulu masak dulu, dari kali dulu, gelap-gelap, lemak, ibu masak dulu, ngaji, ada kompor. Aku biarkan baik dia ngomong dulu Pak. Saya persilakan dia bicara. Terus sudah dia bicara mengungkapkan mungkin isi hatinya atau alasan dia tadi kesiangan, sudah saya jawab. Ica, di sekolah ini ada peraturan. Jadi semuanya itu harus menaati peraturan. Kalau jam sekolah harus masuk, tidak mau tahu alasannya apa. Ibu kalau kesiangan juga ditegur oleh kepala sekolah. Itu namanya apa kesiangan. Jadi orang itu tidak mau tahu alasan kita di rumah
kalau sudah pukul 7 atau jam masuk itu harus ada di sekolah. Itu sudah kewajiban Ica. Lain kali kalau balik sekolah, saya hadapi. Ica pintar. Tidak semua anak mampu seperti kamu. Gak masak, ngurus ayam, ngurus adik, pintar. Tapi Ica kan sekolah, ada kewajibannya di sekolah. Itu untuk menghadapi siswa-siswa yang seperti itu Pak, bagaimana? Karena saya tanya-tanya ke guru yang sebelumnya memang suka begitu katanya. Tapi ini setelah saya ikut kemarin belum terjadi lagi. Itu nantinya seandainya terjadi lagi bagaimana? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu sudah memberikan salah satu contoh kasus yang di kelas ya Bu ya. Yang sudah dilakukan Bu Melina menurut ibu-ibu semua itu apa? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Mengingat kita kembali kepada administratif integritas, lebih kemana ya? Kalau menurut saya masih lebih ke konsekuensi, ya. Walaupun secara tertulis tidak ada, ya. Kembali ke awal konsekuensi. Konsekuensi adalah sesuatu tidak berencana. Itu insidental, sebenarnya hukuman. Tapi apakah itu sebuah hukuman? Kita lihat apa yang disampaikan Bu Melina. Apakah ada hukuman yang disampaikan untuk tersebut? Tidak Pak, tidak saya hukum. Hanya saja saya tanya alasannya apa. Itu saja. Karena saya pengen tahu, siapa tahu saya bisa bantu atau bisa mengasih ide. Seperti jangan saya kasih masukan. Kalau lain kali kalau misalnya kalau masaknya pakai api, itu Ica bisa pulang sekolah, bisa bicara sama bapak. Bicaranya itu mungkin pas bapak lagi pulang kerja, bapak besok jangan Ica kayu ya, Ica kan gak masak. Atau Ica juga bisa ngocek kawan atau masak nasi dari sore. Biar Ica kalau sekolahnya gak kesiangan. Yang dilakukan Bu Melina sudah tepat dan sudah besar, mungkin kita juga banyak tersebut. Hanya mungkin pada tahapan menstabilkan identitas sudah dilakukan belum oleh Bu Melina. Menstabilkan identitas adalah salah satunya, yaitu bahwa tidak apa-apa, manusia itu tidak ada sempurna. Terus kemudian Bapak Ibu tertarik mencari siapa yang salah, kita juga bisa menyelesaikan masalah. Seperti sudah dilakukan ya tadi. Kalau yang seperti itu saya bilang begini Pak, Ica tuh sebenarnya hebat. Ica tuh kuat karena tidak semua anak yang bisa masak sambil sekolah ya, tapi Ica tetap salah karena sekolah itu ada aturan. Jangan mentang-mentang Ica masak di luar kata kali, kata magic atau di Pak Ica itu, Ica tuh minta istilahnya tuh kelonggaran waktu, tidak bisa karena sekolah ada aturannya. Berarti yang disampaikan Bu Melina salah satu sudah termasuk dalam restitusi ya. Menstabilkan inilah tadi sudah dilakukan, kemudian validasi tindakan yang salah itu juga sudah dilakukan. Salah satunya dengan kalimat bahwa sekolah itu juga ada aturannya. Ya, validasi bahwa apa yang dilakukan oleh Ica tadi juga merupakan salah. Nah, tinggal sisi yang ketiga, tinggal keyakinan apa yang dilanggar oleh Ica. Dari situ sebenarnya kita bisa mengembalikan percaya diri mereka, bisa membuat mereka lebih kuat, bisa membuat Ica lebih kuat. Jadi apa sih Ica yang dilanggar oleh Ica? Berarti peraturan sekolah ya, kembali ke Undang-Undang Dasar Pancasila tadi. Sekarang tentang disiplin. Jadi disiplin itu sudah dilanggar oleh Ica. Walaupun di sisi lain secara normatif mereka membantu orang tua itu baik, beberapa yang terbaik. Nah, berarti Bu Melina harus menguatkan di sisi kedisiplinan. Alhamdulillah sepertinya sudah tidak terjadi lagi ya
kasusnya ya. Tapi takut kalau ke depan terjadi lagi seperti apa maksudnya solusinya. Secara teori, tiga hal tersebut kalau dijalankan, insya Allah berjalan dengan baik. Kalau karena apa? Karena kalau ada kesadaran intrinsik dari diri dia bahwa itu tidak boleh seperti ini. Bukan karena Madinah marah bukan karena tidak dibuka itu gerbang bukan, tapi karena dia tahu dan sadar bahwa sana itu harus seperti ini. Jadi dia insya Allah tidak akan mengganggu, walaupun mungkin kita juga bisa terkadang juga karena satu dan lain hal kita bisa mengulangi hal tersebut. Tapi kita punya dasar dan kita tahu anak kita itu sebenarnya ke segitiga restitusi itu bukan kita menyalahkan anak, bukan kita kamu tidak boleh seperti itu lagi, bukan. Jadi kalaupun Ica tadi melakukan hal tersebut, dia sudah tahu konsekuensinya. Minimal dia tidak akan terulang sering seperti itu. Jadi bukan berarti jadi harus wajib, memang harus seperti itu, tapi bukan karena keterpaksaan dari Bu Marlina, karena marah bukan, tapi ada timbul dari dalam diri dia bahwa ada nilai yang kurang di sini. Dia tahu Bu Marlina sudah menjalankan segitiga restitusi, waktu sudah dijalankan, hanya mungkin penekanannya posina apa sih yang kamu ambil dari kamu terlambat sekolah, sementara teman-teman disiplin semua gitu. Ya. Jadi kalau nanti terjadi lagi, Ica tahu konsekuensinya apa. Nah ini yang saya lupa tadi, bahwa setelah ketika melakukan segitiga restitusi kita harus ada flashback. Jadi bukan ketika setelah kita mengatakan bahwa apa yang kamu langgar kasusnya selesai, kita kisnya sudah selesai di situ. Tapi tetap kita kembali ke konsekuen tadi. Apa sih konsekuennya? Misal kita suruh membersihkan apa tadi, atau mengerjakan apa yang sudah ketinggalan, atau kalau Ica tadi misal ketinggalan, ya konsekuensinya tidak usah istirahat, mengerja pelajaran atau catatan yang ketinggalan dari teman, itu konsekuensinya. Jadi ada semacam impact untuk dia, ada yang dia dapat. Dia tahu apa yang dia langgar dan dia tetap konsekuensi menjalankan apa yang sudah dia ketinggalan dari temannya. Bukan serta-merta setelah kita tanya alasannya apa, bukan serta-merta oh iya apa-apa, tapi kamu tetap melanggar kesalahan, terus kita tanya lagi apa nilai kamu melanggar apa, sudah tahu, sudah selesai. Bukan seperti itu, tetap konsekuensi kita jalankan. Maaf tadi saya lupa. Jadi konsekuensi itu tetap kita jalankan setelah kita menganalisis ini. Jadi ketika dia selesai, dia tahu mengerjakan tugasnya tadi, besoknya dia, oh aku tidak usah seperti ini lagi. Dan dia tahu apa sih yang membuat dia salah dan nilai apa yang dia lakukan. Itu sudah tawaran saya. Nah, Ibu, kalau mungkin ada yang itu, ada yang kurang jelas. Atau mungkin ada yang mau menambahkan Bu Dina, tolong Bu Dina sekarang. Nah, kasus yang terbaik itu dulu. Bagaimana? Sudah cukup atau mau menambahkan? Yang sedikit ada diskusi. Ya cukup, sampai terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Teman-teman, kita dulu. Ada yang bertanyakan dulu mungkin mengenai segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu atas waktunya. Ini saya mau sharing beberapa bulan ini selama mengajar siswa baru naik kelas 5, kemudian saya mengajar kelas 5B. Ini sudah kelihatan bahwa saya mendapat siswa yang menurut saya spesial gitu Pak. Jadi anak ini laki-laki, namanya Kelvin. Anak ini
berlebih sekali. Jadi setiap proses pembelajaran berlangsung, semuanya itu aktif Pak, baik dari mulut maupun gerak-gerik badannya, semuanya aktif. Jadi tugasnya itu lambat. Nah, untuk setiap proses pembelajaran, saya seringkali menegur dia. Secara verbal saya menegur dia, kemudian saya dekati dia, pernah saya dekati, kemudian saya tanyakan personal juga pada dia apa maunya, sudah. Kemudian juga sudah saya kasih konsekuensi, artinya pada saat semua anak-anak sudah pulang, dia belum masih mengerjakan tugasnya, namun hal itu tetap diulanginya. Jadi ibarat kata kita itu anggapan tambeng gitu Pak ya. Nah jadi anak itu berulang kali walaupun sudah saya berikan konsekuensi seperti itu. Jadi mohon solusinya dari Bapak serta Ibu-ibu bagaimana caranya saya menghadapi si Kelvin ini. Begitu Pak, terima kasih. Terima kasih. Salah satu kasus di kelas 5 ya. Kita kembali kepada salah satu kebutuhan dasar manusia. Jadi ini ibaratnya scaffolding ya, bertahap. Jadi tidak bisa serta-merta kita ada solusinya dengan segitiga restitusi. Tapi harus kita pahami dulu. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Mengenai kasus yang Ibu ada tadi, cukup kita analisis. Di situ ada kebutuhan bertani dulu. Kalau mungkin anak tersebut si Kelvin tadi secara komunitas ya, secara dalam lingkungan pertemanan dia mungkin tidak terintegrasi atau tidak terkena bullying dan lain sebagainya. Berarti kebutuhan bertani dulu. Kita analisis lagi dari berikutnya kebutuhan sisa di atas itu. Seperti hubungannya. Kasus saya dan rasa ini diterima adalah kita tanya, kita cari tahu latar belakang diri. Bagaimana tersebut? Kalau yang bagus, kita lihat pergaulan di sekolah. Ada misal anak itu memang di rumah bagus, kasih sayangnya bagus dari orang tua. Tapi ketika di sekolah dia merasa dijauhi dari pergaulan. Misal karena dia terlalu salah satunya adalah penguasaan. Salah satu faktor kebutuhan manusia adalah penguasaan. Nah, ini terlalu dominan. Kalau begitu istilahnya dia terlalu kuat, dia sering kawan. Salah satunya terlalu dominan, sesuatu kalau kemarin. Kalau dia terlalu dominan, terlalu kuat penguasaan, dia dijauhi dengan teman. Dan dia salah satunya mencari perhatian dengan hal tersebut, dengan hal-hal yang di luar. Mungkin secara teoritis kita tidak mungkin seperti itu. Tapi karena di lingkungan sekolah dia kurang kasih sayangnya, bukan dari kita ya, dari lingkungan, dari behavior, dari lingkungan misalnya dia kurang dari teman-temannya, respon rasa diterima dari teman-temannya itu kurang, ya rasa kasih sayangnya. Nah, iya. Oh yang siswa ini, ini, ya. Oke, guys. Nah, berarti dia terlalu dominan di kesenangan di kebebasan tadi ya, ketika di rumah. Karena ini kebutuhan dasar manusia harus diblok. Ketika salah satunya terlalu dominan, ada sesuatu hal pada dia yang tidak baik. Terlalu sering kesenangan, terlalu dominan dengan kesenangan. Kita tahu penyalahgunaan narkoba adalah salah satunya dengan anggapan dia bahwa kita bisa senang. Nah, dia dominan dengan ini, dengan kesenangan. Dia merasa ini perlu dengan itu. Nah, ketika kasus bulu, kasus bulu, kita sudah analisis berarti salah satunya adalah kurang rasa kasih sayang. Nah, kita hadirkan di sekolah iklim yang baik untuk dia. Kita mau pendekatan yang baik untuk dia bagaimana? Banyak mungkin teori pembelajaran ya, teori pembelajaran yang lebih mengedepankan siswa. Karena sekarang ini sebagian besar yang menjadi aktivis utama dalam pembelajaran itu siswa, bukan kita. Mungkin mohon maaf kalau misalnya metodenya terlalu sering dilakukan.
sering demonstrasi gitu tadi, tanpa melibatkan si anak. Nah, tulis halaman sekian sampai sekian. Nah, catat halaman ini dan seterusnya. Nah, anak yang memerlukan tadi yang di rumah biasa kebebasan tidak bisa membedakan karena nalar mereka masih belum terlalu jauh. Rumah, sekolah sama. Jadi ketika di rumah full kebebasan dari orang tua dan lingkungan yang aku beda di sekolah. Bagaimana cara mengatasinya? Salah satunya tadi aktif ya, aktif. Berarti metode pembelajarannya nanti di modul berikutnya saya juga akan kasih nyata tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran itu ada yang audiovisual, ada yang visual, ada yang estetik dan lain sebagainya. Jadi ketika anak lebih dominan dengan aktivitasnya di kelas dengan berjalan terus kita cari, dia pasti ada yang sama dengan kawan. Kita buat belajar berkelompok, ya berkelompok karena berkelompok itu dikelompokkan sesuai dengan kemampuan awal. Ini panjang karena siswa itu harusnya kita asesmen dari awal kemampuan dia berjenjang yang literasinya bagus, yang numerasinya bagus. Bukan kita mengelompokkan, tapi agar mereka tumbuhnya sama. Ketika kemampuan mereka sama, literasinya bagus sama, atau mungkin yang lemah dengan yang lemah kita kumpul, kita lebih mudah membagi materi pelajarannya. Karena selama ini kita materi pelajaran yang sama dengan metode yang sama, sementara daya tangkap mereka berbeda. Harusnya kita berdiferensiasi, harusnya kita berbeda. Ada yang anak suka menonton seperti ini pun mereka bisa paham. Ada yang anak gambar yang bergerak, audio dan visual, tidak hanya melihat saja, tapi visual saja. Jadi kita harus perhatikan, memang berarti kita sebagai guru, ya, karena itu. Jadi balik ke yang jadi tadi, kita analisis dulu ya. Yang pertama tadi berarti dia kebebasan di rumahnya terlalu Kelvin tadi ya. Kelvin tadi kebebasannya di rumah terlalu. Nah, kita akomodir di sekolah. Mungkin metode pembelajarannya kita variasikan, walaupun tidak setiap hari. Dan seperti itu kita akomodasikan dengan yang selevel kemampuan dia. Misal Kevin sama dengan siapa literasinya, atau kegiatan moderasi kemampuannya sama dengan siapa, kita kumpulkan, kita buat pembelajaran yang menarik. Dan pembelajaran itu sejatinya tidak hanya di dalam ruang kelas. Sebenarnya pembelajaran itu boleh keluar, boleh depan. Cuma karena selama ini kita sudah terpaku dalam kelas dan di kelas itu nyaman, fasilitas lengkap, dan sebagian besar dalam kelas. Dan anak lebih mudah terkontrol di dalam kelas. Tapi tidak semua anak bisa belajar dalam kelas itu mudah menerima pelajaran. Kadang aku yang kita belajar di luar itu lebih mudah menerima ketika belajar di luar. Nah itu kan berbeda-beda. Balik lagi gaya belajar tadi. Ada yang kinestetik, ada yang berat terus. Ada yang sambil dengar radio juga dia bisa terima pelajaran. Ada yang tidak bisa dengan soal jangkrik pun tidak bisa konsentrasi kalau belajar. Itu anak kita harus paham itu. Dan kita tidak bisa memaksakan anak harus sama. Ya, itu tadi Bu yang masukan yang bisa saya sampaikan mengenai kasus Kevin tadi ya. Jadi kita tolong dianalisis mengenai 5 kebutuhan dasar dulu yang terpenuhi. Kalau misal restitusi tadi sudah dijalankan, jadi kita analisis ke belakang kebebasannya dia terlalu. Nanti kita akan bagaimana kita mensiasati selama ini di sekolah. Tetap kalaupun kodratnya memang harus seperti itu, setidaknya kita sudah berusaha. Karena setiap anak itu tercipta dengan 2 kodrat kata diajar yang antara kodrat baik dan kodrat buruk. Tinggal kita bagaimana memupuknya, menciptakan yang dirawat memang kodrat baik atau kodrat buruk. Kalau dengan kodrat buruk, ya selama seperti itu. Ya, silakan. Kalau menurut saya Pak ya, kalau untuk di kelas, ketika katanya siswanya aktif ya. Apakah boleh Kevin itu misalnya dikasih tanggung jawab? Dikasih tanggung jawab misalnya dia jadi ketua keamanan, atau biar dia punya aturan, punya tanggung jawab pada diri dia. Jadi dia tadi kan Pak katanya di rumah kata Ibu Roda tadi bebas. Jadi dia di sekolah kita kasih tanggung jawab. Contohnya misalnya dia jadi ketua keamanan kelas. Jadi kalau misalnya
Jadi siswa-siswa yang aktif kalau saya yang itulah yang saya pilih untuk menjadi petugas keamanan. Kalau misalnya siswa-siswa tadi yang suka buang sampah sembarang, saya pilih menjadi petugas kebersihan. Jadi kalau misalnya siapa buang sampah lagi, kan kasihan siswa yang rajin. Jadi siswa-siswa yang lebih aktif tadi kita pilih menjadi ketuanya. Jadi kalau misalnya dia kita suruh, jadi dia agak tidak terlalu bebas apa sih namanya istilahnya tuh, tidak terlalu bebas gitulah istilahnya nah. Jadi dia ada rasa tanggung jawab, ada rasa malu sama teman-temannya. Masa itu petugas keamanan kok nggak keliling-keliling loh. Nah setidaknya dia ada sedikit keterbatasan. Ya, itu kalau menurut saya itu saja. Oke, terima kasih masukannya Bu Marina untuk itu dulu ya. Jadi salah satunya adalah mengambil tugas tanggung jawab supaya minimal dia kalau mendapat tanggung jawab itu dia berkaca bahwa tak boleh melakukan itu tapi ya minimal dia dapat debat dan tanggal. Jadi salah satu solusinya itu, tapi memang sebelumnya kita memang harus analisis, kita cari tahu dulu latar belakangnya apa sih. Salah satu solusinya benar sama yang benar, itu juga untuk jadi kembali lagi kebutuhan, kembali lagi kepada budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif di sekolah ini kita ciptakan tidak bisa serta-merta melalui saya saja, melalui ibu kepala saja, sekolah-sekolah saja, melalui guru agama saja, melalui guru kelas tinggi saja tidak bisa. Ini bisa kita ciptakan melalui kesadaran diri kita masing-masing yang berkontribusi, yang semua mulai memiliki peran masing-masing. Jadi saya punya komitmen apa yang selama ini kurang baik yang saya lakukan, saya punya komitmen, saya akan berubah. Dan itu ketika nilai-nilai positif yang saya tampilkan secara tidak langsung akan mengajak teman dan menjadi panutan tertentu. Minimal mereka juga tidak enak kalau tidak seperti itu. Misal di sini yang terkena rajin itu datang lagi begitu. Jadi minimal bagi saya pribadi, saya harus meniru beliau mengenai disiplinan, mengenai ketepatan waktu untuk ke sekolah. Nah, hal-hal positif seperti itu yang kita tampilkan karena tidak semuanya sama. Saya mungkin lebih di dalam kegiatan apa, ikuti dalam kegiatan apa, gurunya kegiatan apa dan lain sebagainya. Semua memiliki kelebihan. Ketika kita berkombinasi yang bagus, berkombinasi yang baik, budaya positif sekolah kita. Dan itu tidak bisa kita sendiri. Dan itu tidak bisa otomatis menanggapi para sekolah tiap hari marah kalau kita tidak dari diri sendiri berubah untuk menjadi baik. Nah, salah satunya memang saya tertentu tadi yang saya ambil karena saya pikir ibu bapak guru yang hadir saat ini bisa menjadi pionir-pionir perubahan di sekolah. Jadi bisa memberi contoh kepada teman-teman rekan guru yang lain. Minimal membuat influence, menularkan budaya baik, budaya positif yang ada di bawah guru sekalian. Semua memiliki nilai baik, hanya mungkin belum terekspos, belum kita maksimalkan. Jadi jangan merasa ketika kita sudah baik itu sudah semuanya baik, tidak. Ya, yang dominan di sekolah ini misalnya si A itu belum tentu baik karena ada nilai negatif di dia. Jadi marilah kita ciptakan budaya positif dari nilai-nilai positif yang ada pada bapak ibu sekalian. Jadi kebetulan momennya kita akan menghadapi kegiatan mengikuti kegiatan dan sebagai tindakan Allah. Marilah kita ciptakan budaya positif. Minimal yang paling pokok adalah membuang sampah dari kita dari kita sendiri. Ketika kita belajar, kita makan, usah dalam mulu-mulu. Nah, buang dari sana. Itu dari dulu. Kita rasa dulu. Lah benar belum kita buang. Lah benar belum kita makan dari buang di mana kasih. Jadi, tolong dari hal yang paling sederhana kita jalankan dari kita sendiri. Mudah-mudahan
menjadi influence untuk anak-anak peserta didik kita, dan insya Allah mereka juga akan mengikuti apa yang kita lakukan. Dan selebihnya adalah kalau kita niatkan ibadah, insya Allah apa yang kita tularkan baik ke anak-anak, insya Allah diamati oleh kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan materi pembahasan diseminasi pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada ibu kepala sekolah, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Kepada ibu dan bapak guru yang sudah memberikan atensi, memberikan meluangkan waktunya untuk kegiatan pada hari ini, saya ucapkan terima kasih. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.